Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya dalam renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini itu terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan yang 24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, tema renungan pagi hari ini adalah bekerja cerdas. Ayat-ayat ini mengandung sebuah prinsip-prinsip penting mengenai bekerja dengan cerdas menurut pandangan Kristen. Ada 3 poin yang bisa diambil dari ayat ini adalah yang pertama, kerja dengan sepenuh hati. Ayat 23 ini menekankan pentingnya melakukan setiap pekerjaan dengan segenap hati. Ini berarti memberikan yang terbaik dalam setiap tugas dan tidak setengah-setengah atau asal-asal. Poin yang kedua, motivasi untuk Tuhan. Pekerjaan dilakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di sini mengajarkan bahwa motivasi utama dalam bekerja adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan dari manusia. Bekerja dengan kesadaran bahwa kita melayani Tuhan bisa meningkatkan kualitas dan integritas kerja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Poin yang ketiga, kesadaran akan upah dari Tuhan. Ayat 24 mengingatkan bahwa Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Di sini berarti meskipun mungkin tidak selalu menerima penghargaan atau imbalan yang layak dari manusia, kita bisa percaya bahwa Tuhan melihat usaha kita dan memberikan ganjaran yang sesuai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks bekerja dengan cerdas, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa bekerja dengan efektif dan efisien tidak hanya melibatkan kemampuan dan strategi praktis, tetapi juga mencangkup sikap hati yang benar dan motivasi yang bekerja dengan dedikasi. Bekerja dengan dedikasi yang penuh, bukan hanya karena tanggung jawab profesional, tetapi juga karena tanggung jawab spiritual kita kepada Tuhan. Prinsip ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek pekerjaan kita sehari-hari, dari ketekunan, etika kerja, hingga hubungan dengan rekan kerja, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh sesuai dengan ayat yang kita baca pagi hari ini, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa kamu akan menerima upah sebagai pewarisannya dari Tuhan yang kamu layani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang seorang petani. Seorang petani yang rajin menanam padi dengan tekun dan sungguh-sungguh akan mendapatkan panen yang melimpah, karena ia telah mengusahakannya yang terbaik dan memberikan kemampuan terbaik dalam pekerjaannya. Berkarya dengan kesetiaan. Ketika kita memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan, kita harus bertanggung jawab dengan kesetiaan, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 23. Baiklah hai hamba yang baik dan setia, karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan mengangkat engkau menjadi penguasa atas perkara yang besar. Masuklah ke dalam kegirangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ilustrasi yang kedua, seorang karyawan yang setia dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya akan dipercayai oleh atasannya dan kemungkinan besar akan mendapatkan promosi atau penghargaan atas kerja kerasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bekerja dengan tekun dan setia, maka hasilnya akan terlihat dalam bentuk keberhasilan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dikatakan di sini, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, ilustrasi kita yang ketiga adalah seorang pengusaha yang tekun dan setia dalam bisnisnya akan melihat hasil keberhasilan yang besar, seperti pengusaha yang berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dalam renungan pagi hari ini, bekerja cerdas adalah sebuah sikap yang harus dimiliki sebagai seorang anak Tuhan atau sebagai seorang Kristen. Bekerja dengan sepenuh hati, dengan motivasi untuk Tuhan dan kesadaran akan upah dari Tuhan. Kita dapat memuliakan Tuhan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Tuhan adalah pemberi rezeki dan kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa dan minta bimbingan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Di tengah-tengah dunia yang penuh persaingan dan tantangan, kita juga harus selalu mengingat tujuan akhir dari pekerjaan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan memperluas kerajaannya di dunia. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, jadi baiklah kamu makan atau minum, atau berbuat sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, sebab orang percaya atau orang Kristen, sebagai seorang Kristen, kita harus memperlihatkan kerja cerdas dan dedikasi yang tinggi untuk memperluas kerajaan Allah di dalam dunia. Oleh karena itu, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus selalu berusaha untuk menjadi teladan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Demikianlah renungan pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus bekerja cerdas
dan memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu bisnis Bapak Ibu, dan terlebih daripada itu, Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin.